Rich people, selamat datang di Asuransi Warrior. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang trader yang berhasil membukukan profit 1 miliar lebih dari saham. Dan dia memiliki pengalaman sejak market crash 2008 dan akhirnya menghadapi market crash 2020. Kalau awalnya mungkin kaget dan menjadi korban di market crash sebelumnya, kali ini dia menjadi warrior dan pada akhirnya mendapatkan Asuransi Award. Semoga Anda bisa mempelajari bagaimana mentalitasnya, bagaimana strateginya, dan perjalanannya menghadapi market yang bergejolak dan market yang tidak enak untuk semuanya, tetapi beliau berhasil menembus batas. Mari kita saksikan Asuransi Warrior. Rich people, Asuransi Warrior kali ini langsung saja bersama Pak Diki. Welcome Pak Diki ke Asuransi. Thank you, Cap. Congratulations, akhirnya beliau dapat plate silver. Ya, ini adalah for the first $10,000 profit, tapi sebenarnya ini yang awal. Jadi sebenarnya beliau sudah eligible untuk dapat yang gold plate. Ya, gold plate itu berarti $100,000 up. Congratulations Pak. Ini dapatnya dari saham ya? Saham. Gimana perasaannya? Happy Pak. Happy ya? Luar biasa happy lah Pak. Ini yang kecil buat saya, jadi nanti dipajang di situ. Ini ada tanda tangannya dan itu yang punya Bapak ya. Iya. Coba dibaca dulu dong Pak. Jadi Anda harus ingat dalam kondisi market sulit. Kenapa kita kasih ini tujuannya adalah untuk menjadi sebuah anchoring atau sebuah tanda buat diri kita sendiri bahwa saya tuh pernah bisa. Karena perjalanan trader atau investor tuh tidak selamanya growing begini ya, karena market kita makin sulit. Kayak sekarang misalnya pada saat kita syuting ini market tidak semudah yang sebelumnya. Sideways, naik sebentar turun lagi, beda banget kan? Bapak mulai investasi atau trading mulai kapan? Saya udah lama Pak, dari SMA. Cuma Dari saya nggak SMA? fokus. Berapa tahun berarti? Saya waktu itu sebelum punya KTP sih Pak. 17 tahun, sekarang berapa? 17. Saya sekarang 30 lah Pak. 30, tahun ini, udah 13 tahun ya? 13 tahun. Oke, kurang lebih saya tahun 2007, 2008 ya? Saya ngalamin sih jatuh 2008. Ngalamin ya? Ngalamin. Wah, luar biasa. Enak mana 2008 sama yang kemarin jatuhnya? Kemarin. Enak kemarin? Kemarin. Karena cepat kali baliknya? Lebih cepat. 2008 kan baliknya 2009 ya. 2010 gitu. Kalau ini langsung ya, di tahun yang tahun bersamaan. itu juga. Luar biasa. Jadi ini adalah perjalanan, semoga nanti ke depannya Bapak akan tembus yang lainnya. Karena biasanya kalau udah tembus 1M pertama, berikutnya itu 10M itu tidak sulit. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman, apalagi Bapak di tahun 2008 sudah trading ya. Saya boleh bantu? Nah, ini kita taruh sini dulu. Guys, kita taruh sini dulu guys. Oke Pak, tolong ceritain pengalaman 2008 dulu. Apa yang Anda rasakan waktu crash itu? Karena mungkin banyak rich people belum pernah ngalamin yang pas market crash itu. Jadi 2008 itu ceritanya dulu saya masuk tuh sekitar awal 2008 kan, itu belum terjadi crash ya Pak ya. Lagi rame itu saham bumi ya Pak ya. Ya, bumi. Jadi dulu dari harga 5.000 terus naik sampai 8.000 saya beli, tapi sedikit untungnya. Oke. 8.000 nggak terlalu banyak. Setelah itu besoknya keluar lah Pak. Krisis subprime mortgage. Jatuh tuh sampai ke 7.000. Yang paling mulainya juga di bulan Maret kalau nggak salah. Maret ya. Sama ya kayaknya sama, siklus kan? tahunannya. Februari, Maret juga kemarin jatuhnya ya. Nah di situ mulai nyangkut gitu Pak. Lesson learn-nya apa sih dalam posisi kita nyangkut merah itu, terus kemudian ke depannya itu kan biasanya harusnya kayak sekarang kalau Anda bisa lihat ke belakang, at the end you dapat award, dapat duit gitu. Tapi waktu itu kan ngerasain loh, hancurnya setiap hari ngeliatin merah. Jadi lesson learn-nya apa buat rich people tuh kalau misalnya mereka lagi hadapin market yang nggak enak kayak gini? Intinya sih kalau yang seperti waktu dulu Kapten pernah bilang, kalau cut loss gitu Pak. Kadang kan orang cenderungnya udah di cut loss, ternyata malah naik gitu malah lebih gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau memang marketnya udah nggak enak, cut loss aja gitu. Jadi istilahnya Kapten juga kan bilang uang sampah lah gitu ibaratnya, bukan uang yang sesungguhnya lah, bukan buat uang yang katakanlah untuk makan, untuk hidup gitu. Betul. Jadi artinya yang penting cut dan kita punya modal balik untuk tempur lagi. Nah di tahun 2020 sampai Anda bisa nge-hit profit gede itu kemarin strateginya seperti apa dan caranya gimana? Strateginya kemarin kan saya udah ikut E-Club tuh hampir kurang lebih kan 1 tahun. Saya diajari nih gimana cara nyari cangkul yang kepala cangkul gitu kan. Jadi saya ngikutin kapan nih bottom, saya masuk di situ. Terus yang paling penting ini Cap, harus sabar sih ya main kayak gini tuh ya. Sabar ya? Harus sabar. Jadi jangan terlalu cepet, istilahnya jangan terlalu cepet jual lah kalau udah naik sedikit.
Oke. tahan aja dulu gitu Cap. Tapi gimana kalau dikocok misalnya habis naik terus tiba-tiba drop lagi? Itu yang pusing sih Itu yang pusing sebenarnya. Kayak sekarang kan memang sebenarnya at the end semua pasti naik ya, trennya masih Nah, itu bullish kata lah. kunci ya. At the end semua pasti naik. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mikirnya ke sana, mungkin kalau yang dananya terbatas ya mungkin harus Pusing. cut loss ya, pusing gitu. Kalau misalnya ada dana lebih ya bertahap lah, average down gitu. Dibiarin aja ya. Biarin aja gitu. Karena cara kayak begini, at the end selama sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, terus kemudian major trennya juga bull, pasti kembali naik Betul. ya. Itu pengalaman yang Anda rasakan. Pengalaman saya seperti itu. Apalagi ekonomi Indonesia kan setelah jatuh pasti ada pemulihan lah. Oke. Jadi time horizon yang Anda maksud berapa lama kira-kira? Kurang lebih mungkin kalau yang kemarin 2020 kan nggak nyampe 1 tahun ya Cap. Ya berarti kita Cepet siapin sekali mental ya. setahun. Setahun ya. Paling nggak untuk hold ya. Nah berani nggak hold setahun? Karena tidak semua orang itu punya capability menahan selama setahun, ya kan? Dan ini membuat semuanya jadi panik. Lalu jurus apa yang saat ini Anda sudah kuasai sebenarnya? Jurus yang saya kuasai sih saya lebih ngikutinya biasanya kan saya ikut member e-club, misalnya kapten bilang buy ya kita beli gitu. Jadi istilahnya saya juga kadang-kadang buka chart, ketika analisis, oh ini udah kepala cangkul nih gitu. Kita lihat nembus garis MA nggak atau support gitu Cap. Kalau kira-kira tembus support, kita hold dulu lah, nanti dulu lah belinya gitu. Santai dulu. Berarti gitu, Anda Cap. cari pembalikan arahnya di area support kuat ya. Saham apa yang Anda suka dan kira-kira tuh memang benar-benar ini bisa bikin profit gitu. Kan setiap saham tuh beda-beda. Untuk setiap orang tidak semua cocok di satu saham yang sama. Nah, kalau Bapak tuh appetite Anda di saham apa sih sebenarnya? Kalau kemarin sih kita di banking ya. Kalau sekarang mungkin kemarin kan sempat si trio metal itu ya, hasilin profitnya gede ya. Ya, betul. Mungkin sekarang Antam, tetap kedepannya Antam? masih prospek sih. Walaupun suka ngeprank? Iya. Ya mungkin kan apalagi kebutuhan mobil listrik lagi tinggi, terus semua handphone juga kan baterainya kan pakai nikel ya. Jadi kedepannya mungkin prospeknya masih oke lah. Jadi Anda tetap confident di Antam? Betul. Nah, jurus Anda trading itu biasanya gimana? Dengan modal yang saat ini cukup besar, untuk entry itu berapa saham yang Anda bagi, sekali masuknya gimana jurusnya? Kalau saya kebetulan entry sahamnya tuh banyak gitu, jadi memang nggak ngikutin saran e-club gitu. Jadi kayak yang dulu Kapten punya porto, memang sahamnya banyak gitu, istilahnya katakanlah beli 10 atau 15, nanti yang kalah berapa gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Tapi gitu, rata atau besar sebelah atau gimana? Rata. Harus rata ya? Rata. Kenapa rata? Karena kalau nggak rata, takutnya nanti yang besar malah loss. Nah, itu penting banget ya. Jadi money management ya, kita allocate. Kalau di e-club procedures-nya adalah 5. Mungkin saya pribadi atau Pak Diki bisa 10 atau 15 nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya punya uang 10 miliar dibagi 10 gitu ya. Berarti kan masing-masing satu. Kalau dibagi 15 ya nanti tinggal di prorate. Yang penting jangan sampai pincang karena takutnya yang masuk kecil untung, yang masuk gede rugi ya. Wah, ini dia. Terus kemudian Anda gimana nentukan, oke ini kayaknya udah nggak bener, saya mesti buang nih. Biasanya kita lihat sikap dari sektor sahamnya gimana. Katakanlah kayak misalnya saham ini tuh kayak kemarin nih rame-rame vaksin. Kayak IRA kan sebenarnya bisnisnya bisnis tahunan ya. Kayaknya IRA ini, aduh kayaknya tahun ini kayaknya nggak mungkin ini lagi deh gitu. Karena momennya udah lewat. Momennya udah lewat gitu. Dan pada saat itu Anda merasa kalau memang story-nya atau momennya udah lewat, buang aja ya. Buang. Dan pada kenyataannya ternyata ketika kita itu melakukan cut loss itu malah membuat hidup kita jauh lebih baik ya daripada kita menahan dan tanpa kejelasan. Istilahnya kan di e-club sering diucapkan arigato money out. Arigato money out. Nah sekarang kalau misalnya sudah kita cut arigato money out ternyata naik, apa yang Anda lakukan? Kita udah nyebutkan dulu kan tadi arigato money out, jadi istilahnya sudah ikhlas dulu lah. Tapi bagaimana kalau misalnya ada rencana, oke, gue kejar balik buyback lagi misalnya, itu bisa nggak ada? Bisa. Biasanya kalau saya lagi fokus di market, saya buyback gitu. Kalau lagi trennya naik gitu. Oke. Keseharian bisnis apa Pak? Saya apotek Pak. Oh, farmasi. Jadi ini penganut tradepreneur, bukan trading for living, tapi ada bisnis utama, terus kemudian ada modal lebih di growing. Demikian ya. Terus nanti kalau udah dapat profit kayak gini, sekarang total udah dapat kurang lebih sekitar 1 miliar lebih profitnya. Ini nanti mau dipakai buat apa? Tadi sih yang Kapten bilang, suruh
invest di jam ya. Jam tangan, emas. Ya mungkin ke depan bisa ngembangin bisnis apoteker juga, buka cabang. Jadi coba bayangin kalau seandainya dapat uang 1 M, Anda bisa sewa ruko, bikin cabang baru apotek yang benar-benar duitnya tuh pure dari saham. Itu kan luar biasa banget. Uang gratis. Uang gratis ya kan bikin cabang. Jadi ini salah satu konsep tradepreneur yang sesungguhnya guys. Kita punya bisnis utama, kita bisnis di saham, dapat uang untuk ekspansi usaha. Itulah pasar modal kan sebenarnya kan, tempat mencari modal. Karena nggak mungkin kan Bapak dapat duit 1 M dari bank gratis kan. Betul. Nah, itu dia tuh pentingnya. Nah, bagaimana Anda melihat tentang dividen? Apakah Bapak termasuk orang yang ngejar dividen? Kalau dividen mungkin untuk dividen yang besar ya, kayak PTBA atau apa gitu. Kayak biasanya saya Lumayan ya? Lumayan gitu. Saya istilahnya masuk lah gitu. Istilahnya uang bonus lah. Uang bonus. Untuk yang dividen seperti itu. Kayak tahun lalu kan BRI lumayan ya. Saya juga masukin gitu kan. Ada 3% ya kurang lebih ya. Jadi kemarin baru BMRI ya. Bank Mandiri kan asik tuh kita dapat ya. 220 perak ya. Iya. 3,3 ya kurang lebih. Gila, itu luar biasa banget ya. Kita udah dapat dividen plus lagi nanti waktu harganya naik. Ada capital gain-nya lagi. Ya. Walaupun mesti sabar ya, dikocok-kocok ya mesti sabar. Jadi kuncinya hari ini Anda udah tahu, orang yang sukses selalu satu dia punya uang yang dialokasikan adalah bukan uang kesehariannya. Kedua, kalaupun mengalami kegagalan harus cut loss dengan hati yang lega, arigato money out. Yang ketiga, pada saat trading harus mencari support-support pentingnya, terjadi pembalikan arah, Anda masuk. Yang keempat, alokasi daripada portofolionya, mau banyak sahamnya harus seimbang, jangan berat sebelah. Dan yang kelima, pastinya sekali lagi harus bersabar dan terus belajar. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Betul Pak. Dan nanti ke depannya mudah-mudahan dari stocks Anda bisa mulai coba ke gold market. Karena tadi malam di Club Futures juga lagi nge-sell short gold kan. Wah itu lagi dapat banyak tuh. Lagi panen. Lagi panen. Makanya nanti dari uang gold ini bisa dibelikan saham lagi gitu. Makanya kan kita di Club ada yang geng saham belajar gold ceritanya kan. Nah itu bisa karena market itu gimana-gimana tetap bersinergi satu market dengan yang lainnya ya. Kayak sekarang misalnya US bond yield-nya lagi naik, makanya pasar saham turun. Tapi ya itulah dinamika pasar dan menurut saya Anda sudah masuk ke babak pertama, ke gerbang pertama menjadi bilioner di financial market. Itu yang luar biasa banget. Ya. Luar biasa Pak, thank you very much Pak Diki. Semoga makin sukses dan jangan overconfidence. Tetap manajemen resiko dengan baik dan buatlah trading itu menjadi satu aktivitas yang bisa making money seterusnya. Oke, terima kasih Pak. Oke, rich people, sampai ketemu di Astronaci Warrior yang lainnya. Bye-bye.